Oke, selamat malam menjelang pagi hari yang indah ini, tepatnya di tanggal 27 Oktober ya, tahun 2020 bersama saya Ali Filsafat David L. Tobing tentunya. Kita hari ini akan mempelajari mengenai tentang sambungan tentang filsafat dalam pembicaraan mengenai tentang Socrates. Kalau seperti yang kita ketahui sebelumnya, Socrates itu adalah orang yang sangat pemberani ya dalam menyatakan prinsip ataupun pemikirannya, karena ia sangat orang yang memiliki keteguhan hati ya, dan pernyataan dia itu tidak bisa digoyahkan sekalipun hingga ia harus mati ya, harus menerima hukuman mati. Juga ada yang orang-orang sekelilingnya yang mengasihi dia untuk menarik pernyataannya, tetapi ia tidak mau ya. Dia sangat radikal sekali dalam pemikirannya. Tentu ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik ya, di mana dia nanti akan menunjukkan sebuah label ya, label sesuatu hal yang baru, fenomena yang baru yang membuat orang-orang di generasi berikutnya yang tentu saja menjadikan menjadikan objek ini suatu alasan untuk memperkokoh keyakinan ya. Ibaratnya kita bisa menyatakan ini sebagai suatu suatu pegangan yang baru gitu ya. Nanti itu akan masuk kepada pembahasan kita dalam hal gnoti Shelton ya, Shelton, geometri Shelton, yang tentu ini memiliki arti tentang kenalilah dirimu. Secara singkat, filsafat ini adalah kita membahas tentang kebijakan Socrates. Kalau kita bicara tentang kebijakan, tentu seperti yang saya utarakan tadi ya, banyak hal tentang kebijakan itu yang istilahnya, kalau gambaran sekarang itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan yang diputuskan ataupun yang dinyatakan itu kebanyakan bersifat semu ya. Tetapi kalau kita melihat kebijakan Socrates ini adalah suatu kebijakan yang sangat real dan bersifat semacam abadi ya. Abadi dalam arti ia memegang teguh prinsip itu sampai ia harus mati. Oke. Saya ulang bahwa kebijakan Socrates. Nah, Socrates ini hidup di tahun 469 sampai tahun 399 sebelum Masehi. Oleh karena adanya Socrates ini, tentu baik ketika dia hidup ataupun dia sudah mati, kita katakan kehadiran daripada pribadinya ya, itu berlaku bahkan sampai detik ini ya. Itu bagi yang mempelajari filsafat ataupun tidak akan menyadari bahwa oleh karena Socrates ini sendirilah yang membuat itu. Apakah itu? Tentu Socrates ini dalam hal ini, dalam materi ini, ia membangkitkan dalam diri manusia rasa cinta akan kebenaran dan kebaikan, atau disebut filosofia, yang membantu manusia berpikir dan hidup lurus ya, hidup lurus. Nah, secara flashback ya, di materi-materi sebelumnya, Socrates ini adalah orang yang disebut filosofer ya. Dia lebih suka disebut sebagai pecinta yang mencintai kebijaksanaan ya. Dia tidak suka
dia dianggap oleh orang siapapun di masa itu sebagai orang yang apa ya, dengan label-label sarjana ataupun semacamnya yang diperbuat oleh orang-orang kaum sofis. Nah, Socrates ini tidak menyukai. Socrates ini lebih senang apabila disebut sebagai filosofer atau pecinta kebijaksanaan, ya. Makanya di sini dengan adanya Socrates tahun 469 hingga tahun 399 sebelum Masehi, ia menyatakan ia mempertunjukkan atau ia menunjukkan dengan adanya Socrates itu ia membangkitkan dalam diri manusia, setiap manusia itu memiliki rasa cinta akan kebenaran, juga kebaikan, filosof yang untuk membantu manusia itu yang untuk berpikir. Lain dengan daripada kaum sofis, ya. Kaum sofis ini hadir sebelum zamannya, atau kita sebut sebelum zaman Socrates ataupun pra-Socrates, ya, yang mereka ini adalah orang-orang terdidik, ya, dan mereka menyombongkan diri, ya. Sofis kita tentu artinya itu kesombongan, ya, kaum orang-orang sombong. Dan kaum sofis itu lebih suka memperjualbelikan kependidikan, edukasi hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan mereka itu hidup diundang, ya, dipakai oleh pemerintah pada waktu itu sebagai penasihat raja zaman Yunani, ya. Dan nanti Anda akan mempelajarinya di sesi sebelumnya yang saya sampaikan di materi sebelumnya, ya. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa filsafat itu bukan seperti itu, tetapi filsafat itu mengajarkan kita untuk mencintai kebijaksanaan. Nah, nanti di situ adalah pengetahuan-pengetahuan yang nanti akan saya teruskan lagi. Oke, saksikan terus. Nah, semboyan genotisioton ini memiliki arti kenalilah dirimu. Diabadikan oleh bangsa Yunani yang ditulis pada pintu gerbang masuk Yunani, ya. Tentu ini memiliki suatu tujuan. Mengapa di zaman Yunani dulu di pintu gerbang depannya ditulis dengan perkataan genotisioton yang artinya kenalilah dirimu. Tetapi tujuannya ini kan sebuah kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental. Kita tahu fundamental itu adalah hal yang mendasar, ya, dalam hal memahami dan mengerjakan pikiran, yang merupakan salah satu ciri keberadaan khas manusia itu sendiri, ya. Tentu di sini kita harus bawahi genotisioton ini, kenali dirimu ini, merujuk kepada kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental. Sebagai kita manusia, tentu kita memiliki sifat yang fundamental juga, kan, dalam hal memahami, ya. Setiap kita mengerjakan atas dari pemikiran kita, tingkah laku kita, pengetahuan yang kita miliki, ya. Dan itu adalah merupakan daripada genotisioton, ya. Tentu ini intinya pada analisis diri dan pemahaman diri untuk mencapai pengetahuan dan tingkah laku yang lebih baik. Nah, ini adalah merupakan tujuan, alasan mengapa Socrates ini ada, ya. Ibaratnya dia ingin memperbaiki pemikiran-pemikiran manusia yang sebelumnya yang bisa dikatakan sesat. Nah, dia ada untuk melurus-luruskan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah pengajar-pengajar, ya, tetapi hanya untuk meraup keuntungan, ya, hanya untuk berjalan dengan kesombongan juga kelicikan. Nah, Socrates tidak mau mencemarkan pengetahuan yang ada itu, ya, tentunya dalam filsafat ini, ya.
pada analisis diri dan pemahaman diri untuk mencapai pengetahuan dan tingkah laku yang lebih baik. Manusia tentunya dalam gnosis Newton ini terjadi pada kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melalui pengetahuan-pengetahuan, memperoleh keuletan, juga tanggung jawab, juga kesadaran diri, kematangan pemikiran atau intelektual, dan rasa percaya diri. Nah, ini yang melahirkan pemikiran-pemikiran ini adalah Socrates, ya. Sehingga timbul adanya pengetahuan, sehingga timbullah memperoleh keuletan, memperoleh kesadaran diri, kematangan pemikiran atau intelektual. Dan inilah yang dipertontonkan ataupun yang ditunjukkan oleh Socrates. Tetapi kalau kita mempelajari flashback zaman Socrates, hal ini tidak ada seperti ini, ya. Dan Socrates ada dengan kebijakan ini, maka lahirlah hal-hal demikian. Ya, kuncinya adalah analisis diri dan memahami, ya. Karena kita tahu, saya jelaskan bahwa manusia itu memiliki sifat yang sangat fundamental. Nah, untuk membangun diri sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk beradab. Nah, dalam materi ini, dengan pengetahuan ini, dengan memperoleh keuletan, tanggung jawab, kesadaran diri, kematangan pemikiran, dan intelektual dan rasa percaya diri, itulah yang membangun diri sebagai kita manusia menjadi manusia yang beradab, ya, untuk makin matang atau dewasa, tahu diri dan kerendahan hati. Ini semua adalah, seperti saya katakan, ini adalah pemikiran kebijakan daripada pemikiran Socrates atau kita namakan Gnotistion. Nah, jadi kalau Anda mempelajari tentang Yunani, tentu nanti akan ada identik Yunani itu bukan hanya dengan filsafatnya, tetapi dengan apa yang ditulis pada pintu gerbang depan itu, Gnotistion ini sendiri. Jadi tujuannya, dan ini sangat jelas, ya. Oke. Kemudian daripada Gnotistion ini, dari akar pemikiran Socrates ini melahirkan sebuah teguh pemikiran, ya. Tentu karena ada ini tadi, pengetahuan, karena ada keuletan, ada dia memiliki tanggung jawab, ada juga kesadaran diri. Tetapi kita lebih tekankan dulu tanggung jawab, kematangan pemikiran, dan intelektual, sehingga ia melahirkan ini tadi, keteguhan pendirian. Nah, dari teguh pendirian ini, atau kita katakan semacam pemikiran yang sangat radikal. Tentu kalau kita mempelajari filsafat itu, tentu kita harus radikal dalam berpikir, ya. Bukan radikal dalam hal-hal yang aneh-aneh, ya, tetapi ya radikal dalam berpikir untuk yang lebih baik, ya. Ini akibat daripada Socrates yang terlalu memperdalam ataupun terlalu kita katakan terlalu kritis dalam pemikirannya, dan dia memegang teguh pendiriannya, ya. Ia bahkan mau mengorbankan nyawa dia, ya kan, nyawanya. Ya, pada masa-masa itu kaum sofis ini juga adalah musuhnya. Kaum sofis ini tidak senang dengan pernyataan daripada Socrates itu, sehingga ia diadukan ke pengadilan, ya kan. Memang setiap kita, kalau kita memiliki pemikiran-pemikiran seperti Socrates, kita memiliki karakter seperti dia, pasti kita juga ada dibenci. Kita usahlah jauh-jauh semacam kita katakan seperti Ahok, ya. Kalau kita sebut dengan Basuki Ahok, kita bilang Ahok, saya lupa nama lengkapnya. Dia memiliki gebrakan-gebrakan, tentu dia memiliki keteguhan dalam berpikir, bahkan ia siap mati. Ya, memang untungnya dia tidak sampai dihukum mati, tetapi ia menjalani proses
peradilan dengan ya kalau kita melihat dengan hati nurani yang benar, dia rela ya, walaupun dia difitnah dengan segala macam gitu, tetapi dia ingin merubah. Kita katakanlah Ahok itu hampir menyerupai Socrates dalam menetapkan kebijakan. Jadi kalau saya lihat akhir-akhir ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bersifat semu, ya kan? Setiap pergantian pemerintah selalu ganti kebijakan. Setiap hal-hal yang sudah lama gitu kan dipegang teguh, akhirnya bisa goyah, ya kan? Artinya ya kebijakan itu memang lebih aman secara personal daripada secara berkelompok tentunya. Ya ini contohnya Socrates ini. Dia teguh pendirian dan rela mati, dihukum mati oleh pengadilan. Bahkan ya sekeliling dia mengatakan untuk menarik ucapannya, meminta maaf tentunya, menarik perkataan-perkataan agar ia bebas, tetapi Socrates tidak mau ya, dan dia siap untuk meminum racun itu sendiri. Dia tahu itu racun ya, saat racun itu diberikan kepadanya. Nah itu singkat, kalau Anda ingin tahu lebih jelas hukuman mati yang dijalaninya, Anda bisa menonton video saya sebelumnya di YouTube ya. Saya lupa itu bagian mana, nanti Anda bisa cek sendiri. Rela mati dihukum oleh pengadilan, ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif. Ya. Oh, kita di sini titik oleh pengadilan titik. Kita masuk poin baru yang masih nyambung kepada Gnosticism ini tentang Socrates. Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan, menggoncangkan keyakinan agama, terus membuat atau menyebabkan kebingungan atau kekacauan dalam kehidupan. Ini terjadi bagi mereka yang sudah dirasuki ya dengan ajaran-ajaran sebelum zaman Socrates. Mereka kacau, mereka bingung ya. Nah, justru disinilah Socrates harus bangkit ya. Ibaratnya kalau kita sebagai manusia, kita katakanlah terlahir sebagai seorang aktivis, seorang penggagas, seorang idealis yang melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, konsep-konsep pemikiran terbaru. Kita membuat suatu kebijakan dan kita pegang teguh itu. Tentu kita harus siap bertanggung jawab untuk itu. Ya. Nah, ketika kita melakukannya ataupun sedang melakukannya, tentu itu tadi ada musuh-musuh yang tidak senang dengan kita. Dan tidak hanya itu saja, pernyataan kita, konsep pemikiran kita, apa yang kita sampaikan itu bisa menggoyahkan apa yang sudah diyakini oleh orang lain, dimana orang lain itu tadi hanya menerima konsep pemikiran yang paradigma yang lama. Contoh seperti Ahok tadi. Indonesia ini Anda tahulah budayanya seperti apa ya. Kemudian masuklah si Ahok memimpin Indonesia menjadi gubernur DKI. Tentu sangat berbeda cara budaya berpikir orang Indonesia dengan orang Cina tentunya. Sehingga itu konsep pemikiran, apa yang kebijakan daripada Ahok, ada yang sebagian yang diterima dan lebih banyak kontra yang tidak disenangi tentunya. Karena itu tadi orang-orang di Indonesia tidak siap ya kan, dan tidak mungkin bisa menerima apa yang kebijakan si Ahok itu lakukan. Nah, dan hal ini jauh-jauh sebelumnya sudah terjadi zaman Yunani dulu ya, yaitu Socrates. Dia banyak menentang dia, dan bukan hanya menumbangkan bukan hanya
terjadi seperti itu saja, tetapi tetapi itu bisa terjadi ini tadi bisa membuat orang-orang terdahulu yang menerima ajaran-ajaran atau sebelumnya bisa goyah, ya, bisa kacau balau karena Socrates ini menunjukkan suatu kebenaran yang benar, ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, kalau kita punya gagasan, ide-ide, pemikiran yang ingin mengubah suatu bangsa, suatu negara, suatu kelompok atau apapun, tentu kita harus siap terhadap lawan-lawan politik kita, siap dengan apa yang terjadi, kekacauan yang akan datang, ya. Dan itu adalah juga merupakan tanggung jawab kita, ya, sebagai orang yang revolusioner, saya katakan, sebagai seorang yang mengubah, orang yang menerobos, ya. Sebab Socrates harus bangkit, tentunya. Dia harus meyakinkan orang-orang Athena. Nah, sekali lagi, ia harus meyakinkan orang-orang Athena. Mengapa dia harus meyakinkan? Karena dia Yunani itu sangat kacau balau, ya, sangat kacau balau. Jadi cara supaya manusia-manusia itu tidak kacau balau dalam berpikir dan siap menerima yang katakanlah kebijakan yang baru, yang benar tentunya dari Socrates ini, Socrates harus memberikan keyakinan. Dalam hal ini Socrates meyakinkan orang-orang Athena, titik poinnya adalah tidak semua kebenaran itu relatif. Artinya ada kebenaran yang dapat dipegang oleh semua orang. Ya, ada kebenaran yang dapat dipegang oleh semua orang. Artinya di sini kita perlu jeli, ya. Di sini masuk kepada kematangan berpikir, tentunya dibutuhkan intelektual juga. Dan berikutnya adalah sebagian kebenaran memang relatif. Sebagian kebenaran memang relatif. Ya, kebenaran memang relatif. Tetapi tidak semuanya. Hal-hal seperti ini Socrates tidak meninggalkan dalam bentuk tulisan, ya. Tetapi hal-hal seperti ini yang terungkap di papan tulis ini semua didapatkan disampaikan dan dituliskan oleh Plato, murid daripada Socrates. Jadi Socrates tidak meninggalkan tulisan-tulisan ini, tetapi muridnya lah yang menuliskan ini. Sehingga hal-hal ini, materi-materi ini tersampaikan sampai generasi ini dan generasi yang akan datang. Jadi inilah secara gambaran tentang ini, masih poin pertama, ya. Masih ada poin berikutnya, nanti akan saya jabarkan di sini mengenai tentang kebijakan Socrates yang hidup tahun 469 sampai tahun 399 sebelum Masehi. Pesan yang kita dapatkan ialah daripada tokoh Socrates ini ialah ketika kita turun dalam politik atau kita menjadi seorang revolusioner atau seorang yang merubah suatu bangsa ataupun kelompok, memang kita banyak lawan, tentu kita tahu itu. Tetapi tidak banyak orang zaman generasi sekarang yang tidak tahu tentang kekacauan, kekacau balauan. Tidak semua orang tahu.
bagaimana menanganinya, bagaimana untuk meyakinkan orang-orang yang tadinya disesatkan oleh orang-orang sebelumnya. Nggak banyak yang tahu. Banyak orang-orang pemikir, kalau saya katakan banyak orang-orang pemikir mengeluarkan segala kebijakan, orang-orang yang duduk di politik hanya berpendapat. Ya, hanya tahu apa ya? Hanya tahu konsep-konsep saja, tetapi tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab bukan arti apa ya? Bukan hanya semata-mata karena demi tugas atau kode etik aja, tetapi tidak tanggung jawab dalam arti begini. Meyakinkan orang-orang yang tadinya itu, bagaimana supaya orang itu tidak goyah. Nah, seperti kalau saya adalah ingin belajar menjadi Socrates, tentu saya harus siap untuk meyakinkan orang-orang. Misalnya saya dikirim ke sebuah negara tertentu atau ke kelompok tertentu, tentu saya harus bisa meyakinkan orang-orang tersebut agar ia tidak berpikir kacau balau. Ya tentu di dunia manapun terus akan ada orang-orang yang banyak melakukan gebrakan-gebrakan, program-program dimanapun, negara manapun, tetapi sedikit sekali atau sangat langka untuk menjadi orang yang meyakinkan bahwa sesuatu itu pasti berubah. Dari sini kita akan bisa belajar. Nah, silakan Anda bisa menjabarkan. Ya, inilah secara simpel, dan Anda bisa menjabarkannya seperti yang saya katakan tadi. Artinya video ini, materinya ini selain di Facebook akan saya kirim ke YouTube di channel saya Davian Tutorial. Silakan di like atau subscribe agar kita bisa belajar tentunya tentang ilmu filsafat. Oke, terima kasih. Tentunya juga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.